Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang ini. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada sektor kripto kali ini teman-teman ya, dari market cap udah mulai ada recover sebesar 1,23%. Untuk volumenya sendiri turun teman-teman ya, terus Bitcoin dominance masih strong banget. Terus di sini kalau kita lihat daripada Fair and Greed Indexnya berada di area 54. Price daripada Bitcoin sendiri teman-teman ya hari ini berada di area 67.700-an dan ada persentase kenaikan sebesar 1,13%. Karena ya kita lihat juga teman-teman dari market cap ada sedikit grow up ya. Di sini Bitcoin dari range harga 66.000 something sampai di area 67.000 something kali ini, dan semoga hari ini teman-teman ya bisa sampai di area 70.000 US dollar. Amin. Dan kalau kita lihat untuk kinerja daripada altcoin teman-teman ya, di mana kalau kita lihat semuanya teman-teman hampir merata lah ya, walaupun nggak semua, tapi hampir merata, udah mulai recover gitu ya kan. Nah persentasenya sekitar 90%an ini udah mulai recover, 2% teman-teman ya, 20%-nya itu masih dalam fase koreksi. Ini dari overallnya. Tapi kalau kita fokus ke meme coin seperti apa kinerjanya? Jadi kalau kita lihat bersama-sama teman-teman kayaknya cukup bagus di meme coin sendiri seperti Dogecoin, Shiba Inu, PP ya. Terus ada Wave, di sini ada Bong, terus Popcat ini udah recover teman-teman, udah recover. Mu ini yang masih koreksi karena habis membuat all time high barunya, yaitu hal wajar karena banyak orang yang taking profit dan nunggu harga Mu itu terjadi retracement yang mungkin cukup dalam gitu ya. Diharapkan seperti itu untuk melakukan pembelian kembali ya. Oke, di sini kalau kita lihat ya memang juga bagus hari ini kinerjanya teman-teman ya. Dan kali ini ada sedikit informasi buat kita bahas. Nah, di mana Shiba Inu hadapi tembok Shiba sebesar 422 triliun. Apa selanjutnya? Nah, di sini ada tembok besar Cina, teman-teman, sebesar 422 triliun. Nah, ini menariknya gini, kalau Shiba Inu nggak mampu ngejebol tembok raksasa ini, ya maka kita akan melihat penurunan yang mungkin lumayan gitu teman-teman. Tapi kalau 422 triliun ini mampu terlampaui teman-teman, maka kenaikan daripada Shiba Inu akan sangat satset gitu kan. Nah di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, di mana mata uang kripto bertema anjing yaitu Shiba Inu mendekati titik resisten kritis di mana 422 triliun Shiba ditahan. Nah, jadi area resisten ini juga akan menjadi area penentu. Karena apa? Karena mayoritas teman-teman banyak orang yang mengakumulasi atau membeli token Shiba Inu di area resisten tersebut, di mana totalnya itu ada sekitar 422 triliun. Makanya di sini menjadi area penentu juga untuk kinerja daripada Shiba Inu, dimana jika Shiba Inu ini mampu melewati atau menjebol di area resisten ini, maka dia berpotensi untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi. Tapi kalau dia nggak mampu, ya dia akan mengalami koreksi kembali. Dinding pasokan yang substansial ini telah menimbulkan pertanyaan tentang potensi pergerakan token berikutnya. Jadi di sini teman-teman ya, harga Shiba Inu berada di area 1718, pergerakannya kan di area-area itu aja ya kan. Menurut data dari Into the Block, ada hambatan besar di dekat tempat harga Shiba Inu diperdagangkan saat ini, di mana sekitar 422,85 triliun Shiba dipegang oleh sekitar 36.600-an alamat teman-teman ya, atau holder, di mana kisaran antara 18 dan area 19 itu adalah area yang cukup krusial bagi Shiba Inu di area 18 19, karena ada apa? Mayoritas pembelian yang cukup besar di area ini sekitar 422 triliun teman-teman ya. Level resistensi sebesar 422 triliun ini merupakan rintangan signifikan yang mungkin mempengaruhi kemampuan Shiba untuk naik lebih jauh dalam jangka pendeknya. Untuk jangka pendeknya di sini ya agak kesulitan karena adanya tembok tersebut teman-teman ya.
Cuman kalau kita berbicara untuk jangka panjangnya, kalian nggak perlu khawatir sebenarnya untuk jangka panjangnya loh ya. Kalian nggak perlu khawatir, kenapa ya? Karena kita mengacu pergerakan daripada Shiba ini sebenarnya sudah mulai menuju ke ranah burning yang luar biasa gitu kan. Semoga saja konsisten seperti itu dalam segi transaksi di Shibarium ya. Apalagi dari Shiba Swap 2.0-nya ya, nanti mungkin di tahun ini bisa launching di token trade-nya ya kan. Terus bisa launching juga di stable coin-nya, semoga saja teman-teman ya. Dan di sini kalau kita lihat bersama-sama, hal ini karena jumlah besar yang dimiliki dapat menyebabkan harga mengalami tekanan jual yang tinggi dalam kisaran 18 hingga 19 ya kan. Ya mungkin kalau mereka ngejual teman-teman, mereka mencari titik impasnya. Oke, mereka mencari titik impas dan mereka mungkin berkorelasi bahwasanya kemungkinan besar nih harga Shiba Inu masih koreksi lagi ketika menyentuh harga ini, makanya mereka cenderung menjual. Tapi kalau mereka optimis nggak ngejual, maka resisten ini akan kejebol teman-teman ya. Dan di sini akan membawa persentase kenaikan yang cukup signifikan bagi Shiba Inu. Makanya kita pantau, tergantung nanti ya, ada bad news atau good news. Kalau ada good news berarti kita akan melihat area-area ini akan kejebol teman-teman. Tapi kalau bad news ya mungkin susah juga, bukan hanya Shiba sih, melainkan overall. Nah, jadi ini akan berfungsi sebagai level resisten terhadap kenaikan harga lebih lanjut. Apa yang selanjutnya untuk harga Shiba Inu? Dimana bagaimana cara mengatasi ya tembok ini teman-teman, sekitar 422 triliun yang substansial ini? Para investor Shiba Inu harus berusaha keras untuk mendapatkan momentum baru sambil menarik minat beli yang cukup untuk mengatasi resisten yang signifikan ini. Jika berhasil, Shiba Inu dapat membuka level harga baru, meskipun untuk saat ini pedagang mungkin perlu bersabar karena token tersebut menghadapi kendala pasokan utamanya ya, seperti itu. Seperti yang saya bilang, Shiba Inu ini akan mendapatkan momentum ketika memang ada sesuatu hal yang bisa mendorongnya ya kan. Salah satunya yaitu dari mungkin adopsi massalnya Shibarium ya kan, atau mungkin akan ada sesuatu hal ya atau proyek baru gitu teman-teman yang berfokus juga untuk mengurangi supply daripada Shiba ya kan, atau mungkin ada kejutan-kejutan yang lain. Oke, seperti itu. Dan di sini teman-teman dari tim Shiba Inu juga mendukung Vitalik Buterin ya, bahwasanya di tengah serangan food yang cukup besar gitu kan. Nah, ya semoga saja sih teman-teman ya, semoga saja. Karena ya kalau kita lihat pendiri Shiba Inu yaitu Ryoshi ya kan, itu udah nggak ada lagi. Coba kalau Ryoshi masih ada ya, kita bisa meminta kontribusi mereka untuk mengirimkan atau membakar supply daripada Shiba gitu ya. Oke lah, tapi nggak masalah ini untuk jangka pendeknya ya teman-teman. Tapi kalau untuk jangka panjangnya ya saya sendiri sih nggak terlalu khawatir lah dengan Shiba Inu teman-teman ya. Kalau dikatakan rug pull, scam, kayaknya masih jauh dari kata rug pull dan scam, meskipun potensial tersebut ada. Tapi kalau kita mengacu perkembangannya seperti tokennya digunakan untuk apa ya, fungsi-fungsi daripada Shiba Inu, proyek yang dikembangkan, kayaknya masih ya bisa dikatakan jauh lah dari kata scam. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.